Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Bapak Ibu, anak-anak semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak diberikan kepada kita. Kenikmatan Allah di antaranya yaitu kita bisa istiqomah untuk beribadah, salah satunya itu sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita lakukan ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya yang kita harapkan bersama mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, dan kita iringi dan doa bersama. Mudah-mudahan kita semua telah mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, anak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sampai di makalah yang keempat di bab 3. Mungkin bisa dibuka kitabnya halaman 9, baris yang ke 6 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua alifah kita syu'uli lailahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita masih sampai di makalah yang keempat. Wal maqalatur rabi'atu, nasihat yang keempat, yang bagian pertama di pertemuan kemarin sudah kita sampaikan, yaitu an Utsman radhiyallahu anhu, dari sahabat Utsman radhiyallahu anhu, man taraka dunya, barang siapa meninggalkan dunia, bi an aqala syab'i, dengan sedikit kenyang, wal akli, dan makan, wa abghadha tsanaa minan nasi, dan menjauhi atau tidak menyukai pujian dari manusia, ahabbahu wa ta'ala, maka dia akan dicintai oleh Allah. Li'annahu tarku riya wa tafakhur, karena sesungguhnya dia telah meninggalkan riya dan keangkuhan. Kemarin sudah kita sampaikan, dan berikutnya wa man taraka dzunuba habbahul malaika, dan barang siapa yang meninggalkan dosa-dosa, maka dia akan dicintai oleh malaikat. Li'annahu la yusribul katabah alladzina yaktubuna as-sayyi'at, karena sesungguhnya dia tidak melelahkan malaikat penulis, yaitu malaikat yang menulis perbuatan buruk. Yaktubuna as-sayyi'at, perbuatan-perbuatan buruk. Pada itu rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, insyaallah itu yang kita akan sampaikan, dan mudah-mudahan pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan masih tetap di makalah keempat. Karena di setiap makalah atau nasihat di bab 3 ini, di situ ada 3 nasihat. Dan tentunya ini merupakan satu ilmu yang luar biasa tentang bagaimana kita bisa menjalankan kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan dengan nasihat-nasihat para orang-orang yang soleh, yang tentunya mendapatkan ridho dari Allah, kita bisa ikut serta mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, anak-anak dari Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke pembahasan, sedikit kita mengingat kembali bahwa hari ini kita masuk di hari yang kedua dari bulan Dzulhijjah, di mana hari dari bulan Dzulhijjah itu merupakan hari yang penuh dengan keistimewaan.
Karena bulan Dzulhijjah merupakan salah satu dari arba'atul hurum, bulan-bulan yang haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dalam Al-Qur'an, inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atul hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan yang sudah ditetapkan oleh Allah saat Allah menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan yang arba'atul hurum, 4 bulan haram yang penuh dengan keistimewaan. Artinya ketika kita beribadah di 4 bulan ini secara khusus, amal soleh kita lakukan, maka balasannya juga akan berlipat ganda. Begitu juga sebaliknya, ketika kita bermaksiat pun dosanya juga akan berlipat ganda. 4 bulan tersebut Dzulhijjah, Dzulqa'dah dan Muharram, Rajab. Nah, inilah salah satu bulan haram. Apalagi kita masih berada di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, di mana 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu amalan-amalan kita lakukan itu betul-betul sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadis Nabi itu menyatakan, ma min ayyamil amal sholih ahabbu fihinna min hadhil ayyam ya'ni al-ayyam al-ashr. Qalu wala jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Qala wala jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'. Rawahul Bukhari. Tidak ada hari yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah melebihi atau selain dari 10 hari min hadil ayyam, yakni yang dimaksud adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi amalan-amalan, tentunya amal soleh kita lakukan, tidak ada amal yang paling dicintai melebihi amalan yang kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Bahkan sampai para sahabat bertanya, ya Rasul, jihad fisabilillah tidak lebih utama? Rasul menjawab, jihad fisabilillah tidak lebih utama, kecuali orang yang keluar untuk jihad dengan jiwanya, dengan hartanya. Falam yarji min dzalika bi syai', kemudian mereka tidak pulang, tidak kembali dengan jiwa dan hartanya, artinya mereka mati syahid. Dan itu merupakan suatu hal yang luar biasa ketika kita bisa beramal di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, maka pahalanya akan berlipat ganda. Dan itu merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Dzulhijjah merupakan 10 hari pertama ini, mari kita bersama-sama untuk belajar, untuk meningkatkan amal soleh kita, mulai dari sholatnya, mulai dari zikirnya, tilawahnya, kalau anak-anak nanti menghafal Al-Qurannya, mulai dari sedekahnya, mulai kemudian dari amalan-amalan yang lain. Karena tentu merupakan satu hal yang luar biasa ketika kita bisa beramal di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, itu merupakan suatu hal yang luar biasa. Salah satunya nanti kita akan berjumpa kalau Allah menghendaki dengan hari Arafah, tepatnya tanggal 9 Dzulhijjah, di mana hari Arafah ini ya kita mudah-mudahan sama Allah diizinkan untuk bisa beramal dengan ibadah puasa. Karena luar biasa fadilahnya itu bisa menghapus dosa kita selama 2 tahun, 1 tahun yang akan datang, 1 tahun yang lalu. Kata Rasulullah, siyamu sawmi Arafah, siyamu yaumi Arafah ahtasibu ala Allahi ayyukaffiru sanata allati qablahu was sanata allati ba'dahu. Kalau hadis yang lain, ayyukaffiru sanata al-madiyah wal baqiyah, yukaffiru sanata al-madiyah wal baqiyah atau wal madiyah wal mustaqbalah. Jadi puasa di hari Arafah itu, aku berharap Allah menghapus dosa-dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Mengharap bahwa Allah itu akan menghapus dosa kita, ya tentu ini menjadi harapan kita bersama. Dengan kita puasa di hari Arafah, dosa-dosa kita 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang semua dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala.
luar biasa bulan Dzulhijjah. Maka dari situ kita bisa tandai nanti tanggalnya, harinya. Kalau nggak salah itu bertepatan di hari Ahad, ya, tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, itu mudah-mudahan kita dikehendaki untuk bisa ibadah puasa di hari Arafah. Sebenarnya juga sangat disunahkan puasa-puasa di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Namun kalau tidak bisa dilaksanakan dengan puasa Senin Kamis, khususnya di hari Arafah. Itu sedikit sebagai pembuka bahwa kita memang berada di hari-hari yang istimewa ini. Mudah-mudahan setiap amal yang kita lakukan bisa betul-betul kita maksimalkan kembali, bisa betul-betul kita naikkan kualitas dan kuantitasnya. Tentu kita berharap kita semakin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal alamin. Wa man taraka dzunuba ahabbahu al-malaikah. Barang siapa yang meninggalkan dosa-dosa, maka dia akan dicintai oleh malaikat. Kenapa kita dicintai oleh malaikat? Li'annahu la yusibul kataba alladzina yaktubuna sayyi'at. Karena sesungguhnya dia, yakni kita yang sudah meninggalkan dosa, artinya sudah tentunya menjaga dari kemaksiatan, itu secara tidak langsung kita sedang mengistirahatkan malaikat untuk tidak menulis, yaitu catatan buruk untuk kita. Lanjut fil kataba, tidak melelahkan malaikat pencatat amal buruk, karena tentunya yaktubun sayyi'at, malaikat yang sudah mendapat tugas dari Allah untuk mencatat perbuatan-perbuatan buruk. Jadi apabila kita ingin mendapatkan cinta dari malaikat, maka kita harus menjauhi yang namanya kemaksiatan. Karena segala aktivitas yang kita lakukan, Bapak Ibu rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kembali bahwa baik itu aktivitas yang baik, yang buruk yang kita lakukan di halayak ramainya, sembunyi-sembunyi, lagi sendiri, walaupun aktivitas hati kita terutama itu semuanya itu tentu ada malaikat yang selalu mengawasi kita. Ini perlu harus kita perhatikan, karena itu sudah menjadi tugas dari Allah untuk malaikat untuk bisa mengawasi kita. Ya, tentunya innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu mengetahui apa yang kita lakukan. Ya, khabirum bima ta'malun, semua yang kita lakukan Allah Maha tahu, Allah Maha mengawasi. Nah, tentu malaikat yang sudah menjadi tugas dari Allah ini itu tentu akan selalu senantiasa mengawasi kita. Inna alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun wa inna alaikum lahafidin, kan gitu dalam Al-Qur'an surat Al-Fitr ayat 10, 11, 12 ya. Nah, sesungguhnya bagi kalian itu ada malaikat yang selalu mengawasi perbuatanmu. Kiraman katibin, malaikat yang mulia di sisi dunia. Katibin yang selalu mencatat perbuatan-perbuatanmu. Ya'lamuna ma taf'alun, malaikat-malaikat itu mengetahui apa yang kita kerjakan. Jadi apa yang kita kerjakan itu sudah diketahui oleh malaikat. Ya, kalau dalam Al-Quran surat ini wa kullu syai'in fa'alu fi subur wa kullu saghirin wa kabirin mustatab. Surat Qamar ayat 52-53. Segala sesuatu yang dilakukan semuanya tertulis di buku catatan, semuanya tanpa terkecuali. Wa kullu saghiri wa kabir mustatab. Segala sesuatu yang kecil dan yang besar semuanya tertulis, terperinci, tanpa ada yang terlihat sedikit pun, walaupun hanya sebatas kata-kata ya. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Surat Qaf ayat 18. Jadi tidak ada ucapan yang diucapkan, melainkan di situ ada malaikat yang siap untuk mencatatnya. Jadi memang ini menjadi perhatian kita bersama ketika kemudian kita memahami betul bahwa setiap pergerakan anggota tubuh yang kita lakukan ditulis oleh malaikat atas izin Allah Subhanahu wa taala.
maka setiap pergerakan harusnya kita perhatikan, harusnya kita hati-hati. Setiap kita mau melangkah, setiap kita mau memegang, setiap kita mau membuka mata, membuka mulut, telinga, semuanya harusnya lebih hati-hati. Kenapa? Karena ada malaikat yang selalu mengawasi kita sesuai tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan begitu, maka ketika kita kemudian menjauhi dari dosa-dosa, malaikat pun akan tentunya istirahat. Istirahat untuk mengurangi pekerjaan malaikat menulis perbuatan buruk kita, dan itu malaikat senang. Justru malah yang diharapkan berkurang-kuranglah untuk bermaksiat, biar aku istirahat terus. Begitulah kira-kira. Kenapa? Ya karena mereka juga makhluk sama kayak kita juga makhluk, ada capeknya begitu, ada semangatnya, tapi taatnya ya memang taat malaikat. Tentunya tidak diiringi dengan hawa nafsu, dan itu luar biasa. Nah, dari situlah maka betul-betul yang menjadi perhatian kita bahwa segala amal yang kita lakukan, walaupun hanya sebatas niat, itu pun dicatat oleh malaikat. Baru niat, belum kita kerjakan itu sudah dicatat oleh malaikat. Kalau hadis Nabi itu faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang baru berkeinginan untuk berbuat kebaikan dan belum dikerjakan, maka dia mendapatkan satu kebaikan penuh. Faman hamma biha fa'amilah katabahu indahu asyur hasanatin ila sab'i mi'atin ila adhafin katsira. Barang siapa yang ingin berbuat kebaikan kemudian diamalkan, itu dia mendapatkan 10 kebaikan, bahkan 700 kali lipat ila adhafin katsira, berlipat-lipat ganda yang tentunya banyak dan banyak. Itu semuanya kan tentu akan terus ditulis oleh malaikat Allah. Baik hamba bisa yakin barang siapa yang ingin berbuat kemaksiatan atau keburukan, falam ya'malha, belum dilakukan sama dia, kata wa indahu hasanatan kamila, kita pun tetap mendapatkan satu kebaikan penuh. Keinginan untuk maksiat tapi nggak jadi kita lakukan, kita ditulis tetap mendapatkan satu kebaikan penuh. Luar biasa. Wa inna biha fa'amilaha kata wa indahu sayyatan wahidah, rawahu Bukhari Muslim. Barang siapa yang ingin berbuat kemaksiatan, keburukan, dosa, terus kemudian setelah ada keinginan itu kemudian dilakukan sama dia, itu belum ditulis oleh malaikat, hanya satu keburukan. Luar biasa. Kalau kita renungkan, kita ingin berbuat kebaikan, belum kita lakukan sudah ditulis satu penuh kebaikan, walaupun satu, pada belum dilakukan, hanya kelentar saja, hanya punya niat saja. Apalagi kemudian niat itu kita lakukan. Nah, ketika niat itu kemudian kita lakukan, maka kita pun akan mendapatkan 10 kali lipat ila adhafin katsira, bahkan ila sab'i mi'atin ila adhafin katsira, bahkan 700 kali lipat, bahkan lebih banyak daripada itu, apabila kita melaksanakan keinginan atau niat baik untuk tentunya mendapatkan apa yang sudah Allah berikan. Nah, begitu juga sebenarnya kalau kita hanya sekedar niat saja untuk berbuat buruk terus gak jadi kita lakukan, walaupun yang buruk tapi gak jadi lakukan, mendapatkan satu kebaikan penuh. Luar biasa ya. Tapi kalau kemudian kita lakukan keburukan itu pun ditulis sebagai satu kesalahan. Luar biasa. Itulah anugerah Allah yang begitu luar biasa. Maka tentunya apabila kita banyak berbuat buruk, dosa, ya tentunya kalau kita ingin sekali mendapatkan cinta dari malaikat, maka kita harus banyak-banyak meninggalkan dosa, biar tidak sibuk malaikat mencatat keburukan kita. Lain halnya ketika kita berbuat amal kebaikan. Kalau kita berbuat amal kebaikan, sudah pasti malaikat mencatatnya pun senang gitu. Senang sekali ketika kita kemudian berbuat amal soleh, amal perbuatan yang baik, terus kemudian kita istiqomahkan, walaupun berlipat-lipat ganda. Tadi sudah disampaikan, satu amalan dilakukan 10 kebaikan, kemudian 700 bahkan lebih, dan begitu seterusnya. Mereka tentunya sibuk
mencatat amal baik kita tentu ditulis juga. Tapi beda dengan ketika kita kemudian melakukan dosa, justru malaikat malah gak senang gitu. Justru kalau kita ingin mendapatkan kecintaan dari malaikat, kita harus meninggalkan dosa. Kalau kita tentu beramal soleh, walaupun malaikat itu sibuk mencari kita, malaikat senang. Ada satu contoh dalam sebuah hadis, ma min yaumin yusbihu fihi illa yanzilani malakani. Jadi pagi hari itu seorang hamba itu kedatangan dua malaikat turun di hadapannya. Fayaqulu ahaduhuma, malaikat yang satu berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khulafa. Dan itu setiap pagi, ya Allah berilah ganti kepada orang yang senang berinfak, senang bersedekah tiap pagi. Wa yaqulu al-akhar, malaikat yang satunya berdoa, Allahumma a'ti mumsikan dzalama. Ya Allah binasakanlah, bangkrutkanlah orang yang enggan bersedekah, berinfak. Artinya apa? Ketika kita beramal soleh, kita contohkan dari misalnya infak sedekah, malaikat tidak hanya menulis tapi langsung mendoakan. Artinya apa? Artinya begitu senangnya malaikat melihat kita yang beramal soleh. Tidak cukup ditulis, bahkan didoakan. Nah, kalau malaikat yang mendoakan, malaikat tentu jauh dari dosa ya. Malaikat sifatnya hanya taat terus sama Allah, sujud-sujud terus. Ketika kemudian mendoakan kita, tentu menjadi suatu doa yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu tiap bagi mendoakan kita. Maka sebagai bentuk bahwa malaikat itu senang kita berbuat amal soleh, maka tidak hanya ditulis tapi didoakan pula oleh malaikat. Seperti halnya setelah hadis, wa majtama qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarrusuna bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghasyatuhum rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarhum fi man indahu. Jadi ada satu kaum kemudian berkumpul di salah satu rumah Allah, yaitu di masjid. Salah satunya itu di masjid. Untuk apa? Ya untuk membaca Al-Quran, untuk mempelajarinya. Ya seperti insya Allah kita ini sebagai bagian daripada kita belajar Al-Quran, belajar apa yang ada dalam kandungan Al-Quran. Tentu selain kita menyampaikan apa yang ada di dalam kitab Nasihat, di situ ada ayat-ayat Al-Quran yang kemudian tentu bisa menjadi satu motivasi buat kita. Nah, ketika di sini kemudian kita membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, illa nazalat alaihim sakinah, kecuali di situ kita akan diturunkan yang namanya ketentraman, ketenangan hati, dan itu yang tentunya kita cari. Ya, dalam kondisi situasi bagaimanapun, kalau hati kasih tenang, begitu nikmatnya hidup gitu. Kondisi situasi bagaimanapun, kalaupun hatinya gak tenang, begitulah kegelisahan dalam hidup. Ya, walaupun semua itu sudah dijamin oleh Allah, ya, tapi kemudian kalau hati ini tentunya masih gelisah, hati gundah, hati kemudian tidak tenang dan begitu seterusnya, maka itulah merupakan satu harus ada tentu pendekatan yang lebih intensif dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila nazalat alaihim sakinah wa ghasyatuhum rahmah. Ketika kita kemudian duduk-duduk untuk belajar bareng, wa ghasyatuhum rahmah, kita akan dilimpahkan rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasih sayang Allah, masya Allah. Nah, karena ini bagian daripada kita duduk di pertambangan surga kan itu. Idza maratu bi yadil jannah fartahu, kata Rasulullah. Ketika engkau melewati riyadul jannah, pertambangan surga, fartahu, maka bersinggahlah, mampirlah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mampir riyadul jannah, apa itu riyadul jannah? Hilaku dzikir, kata beliau. Qala hilaku dzikir, halaqah dzikir, halaqah atau majelis-majelis dzikir, majelis-majelis ilmu, majelis ta'lim, itu merupakan pertambangan surga. Makanya betul kata Rasulullah dalam hadis yang lain, ya, man talaba ilma man salaka tariqan yaltamisu fihi sallallahu bi tariqil jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Masya Allah. Kembali lagi pada hadis nanti,
wa hafazuhumul malaikat. Jadi malaikat mengelilingi kita. Nah, kita sudah beramal soleh, salah satu seperti kita ngaji seperti ini ya, kemudian sharing, kemudian kita belajar Al-Quran dan begitu seterusnya. Maka malaikat-malaikat akan hadir mengelilingi kita. Tidak cukup menulis, langsung datang. Dan itu tidak hanya satu dua malaikat, banyak malaikat. Apalagi kalau kemudian kita mengkhatamkan Al-Quran sampai kemudian ribuan malaikat ikut hadir untuk bersama-sama, yaitu di dalam penutup doa khataman Al-Quran. Itu sangat luar biasa tentang Al-Quranul Karim. Maka itu menjadi perhatian kita bahwa malaikat pun tidak hanya sekedar mencatat. Kalau kita bayangkan berat mana kira-kira mencatat dengan kemudian kita datang ke tempat itu, ke lokasi. Kalau kita mencatat, ya sedikit mungkin bisa digambarkan begitu kira-kira. Kita ngetik WA, dulu kita kirim begitu aja, nggak ada beratnya. Tapi kemudian kalau kita datang ke lokasi, harus datang ke Jawa dulu, gitu ya. Datang ke daerah ini butuh energi, butuh segala macam. Malaikat tidak hanya menulis, datang langsung. Oh, basyadumur rahmah wa hafatumul ma'. Dia itu mengelilingi dan mengelilingi, gak cuma melihat saja, tidak, tapi mendoakan kita. Itu luar biasa. Doa-doa tentu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Kita ketika ada di majelis ta'lim, malaikat ikut mendoakan kita. Ya, mendoakan kita, dosa-dosa kita diampuni. Maka itu luar biasa. Nah, maka itulah yang menjadi perhatian kita, bahwa tentu kita apabila ingin mendapatkan kasih sayang dari malaikat, kecintaan dari malaikat, maka harusnya kita menjauhi dari dosa-dosa. Ya, itu yang perlu kita perhatikan ketika kita kemudian menyibukkan dalam keseharian kita, ya, untuk senantiasa beramal soleh dengan amal apapun itu. Walaupun malaikat sibuk mencatat amal baik kita, tapi itu merupakan sebuah apresiasi, ya, dari malaikat. Dan begitu senangnya malaikat sampai kemudian tidak hanya mencatat, tapi juga akan mendoakan kita semua. Bapak Ibu anak Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus di bulan Dzulhijjah ini sekali lagi mengingatkan, mari kita bersama-sama untuk meningkatkan, yaitu kualitas dan kuantitas ibadah kita, ya, di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, wabil khusus nanti di hari Arafah. Mudah-mudahan kita tentunya bisa banyak catatan amal yang malaikat ini tentu akan kemudian dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap hari Kamis kita dilaporkan ke Allah. Ada satu bulan juga, ada bulan Rajab. Itu dimana seluruh amal kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rasul ditanya, ya Rasul, aku tidak melihat engkau puasa sebanyak engkau puasa di bulan Sya'ban. Kemudian kata Rasul, dzalika syahrun yaghfirun nas, dan bulan ini tuh sering dilupakan oleh manusia. Syahrun baina Rajabi wa Ramadan, bulan di antara bulan Rajab dan Sya'ban. Wa syahrun turfa'u fil amal, dan bulan ini tuh di mana amal itu diangkat kepada Rabbil alamin, kepada Rabb semesta alam. Jadi bulan Sya'ban itu di mana amal semua dilaporkan kepada Allah. Dan aku senang ketika amalku diangkat, aku dalam keadaan puasa, kan gitu. Wa ana shaimun, gitu. Aku dalam keadaan puasa, uhibbu an turfa'a amali wa ana shaimun. Aku itu senang ketika amalku diangkat, aku dalam keadaan puasa. Makanya salah satu alasan, maaf, tahdus binima anak-anak santri wajib puasa Senin Kamis gitu. Mudah-mudahan diangkatnya amal, ya, salah satu di hari Kamis itu tentu dalam keadaan puasa. Mudah-mudahan tentu itu menjadi satu harapan ketika di amal walaupun banyak maksiat, tapi dengan keadaan puasa artinya dosa-dosa diampuni, ya, begitu. Jadi luar biasa. Maka tentu sekali lagi, marilah kita dalam segala aktivitas apapun lebih berhati-hati, karena di sisi kita ada malaikat yang selalu standby untuk senantiasa mencatat kita. Karena apa? Karena kalau sudah dicatat, dan tentu ya penghapusnya butuh proses, kan gitu.
Ya walaupun malaikat nggak langsung mencatat, nunggu 6 jam dulu sesuai hadis Nabi ya. Begitu kita maksiat, nunggu 6 jam dulu, dikasih waktu dulu. Kalau dia kemudian bertobat, minta ampun kepada Allah, dilempar penanya malaikat. Hadis Nabi menyatakan seperti itu. Tapi begitu lewat dari 6 jam, terus kemudian nggak bertobat, nggak istighfar, bertobat ya. Bertobat artinya ada penyesalan, istighfar, terus banyak kebaikan dan seterusnya. Maka akan tentunya ditulis oleh malaikat apa yang kita lakukan. Dan itu luar biasa, ampunan Allah masih ditunggu 6 jam. Ketika kita maksiat sekarang 6 jam berikut baru dicatat. Ditunggu mau bertobat apa enggak begitu. Maklum manusia al-insan makhluk khatuan manusia. Jadi manusia itu memang tempatnya salah dan lupa. Yang kita manusia biasa yang memang tidak luput dari yang namanya dosa. Tapi ketika kita kemudian berbuat dosa harus sadar tanggung jawab kita setelah berbuat dosa itu apa? Yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita kemudian bertaubat, maka malaikat gak jadi nulis gitu, gak jadi bahkan dilempar penanya. Kenapa? Karena saking senangnya gak butuh penulisan kita yang sudah berbuat dosa. Dan itu merupakan satu anugerah. Maka kita bersyukur sekali sama Allah ya, dengan kita walaupun banyak dosa, tapi masih diizinkan terus dibuka lebar-lebar pintu untuk bertobat. Walaupun dosa yang kita lakukan melampaui batas. Kuliah ibadah ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna wa yaghfiru dzunuba jami'a. Luar biasa. Wahai hambaku yang melampaui batas, asrafu ala anfusihim, melampaui batas pada dirinya, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Artinya apa? Dikasih kesempatan untuk bertaubat. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu mengampuni segala dosa tanpa terkecuali. Dan itu luar biasa. Ya, sekalipun kita berbuat dosa kayak gimana pun gitu ya, tapi kemudian kita betul-betul bertobat kepada Allah, akan dihapus semua dosa-dosa kita. Ya ibadi innakum tukhti'una billahi wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian itu berbuat dosa sepanjang malam dan siang. Memang betul diakui kita itu ya, kamu itu banyak dosa gitu. Kata Allah, ini hadis kursinya. Kalau nggak salah di pembahasan awalnya ini disampaikan hadis itu. Ya, di hadis Arba'in Nawawi juga ada. Nah, ini hadis yang populer juga. Kenapa? Karena memang kita banyak dosa gitu. Kita banyak lalainya ya. Kita banyak tentu rupanya apa yang menjadi tanggung jawab kita. Makanya Rasul terus mengingatkan kita, ittaqillah haitsu kunta wa atisanital hasanat tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanah. Itu pesan Rasulullah, bertakwa kepada Allah dimanapun kalian berada, di jalan, di rumah, di tempat kerja, dimanapun bertakwa. Nah, bertakwa itu menjaga perintah Allah, menjauhi larangannya. Artinya meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan dosa. Itu perintah Rasulullah. Ketika kita sudah kemudian berbuat maksiat, ya diwajarkan juga karena kita manusia. Tapi apa setelah itu? Wa'ad bisadil hasanah tamhuha wa khuliqin nas bi khuluqin hasanah. Dan iringilah perbuatan buruk dengan kebaikan, maka akan menghapusnya. Itulah luar biasanya. Dan berakhlaknya, bergaulan dengan manusia dengan akhlak yang baik. Kalau kita perhatikan pesan Rasulullah itu luar biasa. Kita perintahkan untuk takwa. Kalau kita sudah terlanjur berbuat maksiat, bertobatlah. Nah, salah satu syarat tobat harus menyesal ya. Terus kemudian kebaikan-kebaikan harus kita tingkatkan. Kenapa? Karena kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at, kalau dalam Al-Quran. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus dosa, keburukan-keburukan. Dan itu memang Allah buka lebar-lebar untuk kita. Nah kan, betul kata sahabat Utsman bin Affan, kalau kita ingin mendapatkan kecintaan dari malaikat, maka harus meninggalkan
dosa. Kalau mereka sudah cinta, itu luar biasa. Bahkan sampai diumumkan kan di kehidupan atau di negara langit sana, di alam langit sana diinformasikan bahwa si fulan dicintai oleh malaikat, kemudian bahwa si fulan dicintai oleh Allah, maka cintailah wahai penduduk langit. Si fulan kemudian dicintailah oleh Allah, cintai oleh malaikat, kemudian dicintai oleh alam semesta ini. Luar biasa. Kenapa? Begitu luar biasa ketika mendapatkan kecintaan dari malaikat. Ketika kemudian malaikat yang cinta, dan tentunya tadi seperti contoh doa-doa yang disampaikan oleh malaikat kepada Allah, itu sebagai bentuk cintanya kepada kita. Ketika kemudian kita cinta, dan itulah luar biasanya. Tentu banyak sekali kejadian-kejadian ketika kita melihat kondisi situasi yang tentunya tidak sangat-sangat tidak diinginkan. Tiba-tiba muncul pertolongan. Ya. Kita mengira itu adalah teman kita, belum tentu. Kita mengira bahwa itu adalah orang kita kenal selama ini, belum tentu. Kita mengira bahwa itu adalah manusia, belum tentu. Bisa jadi itu malaikat. Ikut campur tangan malaikat. Sebagaimana kisah sahabat Ali bin Abi Thalib, ya, ketika beliau dimintain untuk beli gandum oleh Sayyidah Fatimah istri beliau, dibawain uangnya dirham. Kemudian singkat cerita, beliau berangkat ke pasar. Sebelum sampai pasar, perlu di jalan ada pengemis datang. Ya Allah, minta uangnya, aku belum makan. Kemudian dikasih karena dirham ini. Ya, padahal beliau belum beli gandum. Dikasih semua, tapi beliau tak berhenti kemudian pulang, tidak, tetap lanjut ke pasar karena di situ ada Allah. Dimanapun juga Allah akan terus memantau, dimanapun Allah akan terus mendampingi. Apalagi kita yang beramal soleh, akan selalu ada Allah di situ, pertolongan Allah, dan itu luar biasa. Wallahu fi auni abdi, maka al-abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hambanya selagi hamba tersebut menolong saudaranya. Itu luar biasa. Dia beliau langsung tetap lagi jalan ke pasar. Tapi luar biasanya ketika kemudian beliau sudah mau sampai pasar, ada orang bawa unta yang besar. Ya, ada unta yang besar dan ini luar biasa, ditawarkan kepada beliau. Maukah kau beliau untaku ini? Oh, bagus banget gitu, besar banget. Bolehlah, tapi boleh nggak nanti bayar belakangan gitu? Ya boleh, silakan aja. Ya begitu kira-kira. Ya, namanya juga kondisi seperti itu kadang-kadang nggak kita duga gitu. Ya sudah, nanti saya bayar belakangan gitu. Gak lama kemudian dibayar, mohon maaf, dibawa, terus kemudian mulai sampai pasar. Di situ ada orang yang menawar, wah unta kamu bagus banget gitu, saya beli ya gitu. Beli dengan harga berapa? Tawar, kenanya harga yaitu 300 dirham. Ya, 300 dirham. Setelah 300 dirham, kemudian apa? Akhirnya dikasihkan. Terus kemudian setelah itu apa yang menjadi amanah tadi sudah kemudian dilakukan. Terus kemudian akhirnya beliau itu langsung lari ke Rasulullah. Lari ke Rasulullah, saking kagetnya, kok bisa seperti itu gitu. Ya bagi Allah nggak mungkin ya. Terus kemudian jawabnya, kamu dulu yang cerita atau apa yang kamu ceritakan? Ternyata Rasul udah tahu gitu. Kamu tahu nggak, tadi orang pertama yang menawarkan unta ke kamu itu adalah malaikat Jibril. Luar biasa. Dan yang membeli unta kamu tadi itu, dia adalah malaikat Mikail. Jadi dengan sedekah 6 dirham diganti 200 dirham. Kenapa? Yang 100-nya buat bayar, yang 200-nya kembali. Dan itu luar biasa, malaikat ikut campur tangan gitu. Dan itu belum tentu memang manusia. Kayak kita suatu saat kemudian dalam kondisi tertentu butuh pertolongan Allah, tiba-tiba datang orang gak kita kenal ya. Tiba-tiba seperti itu dan seterusnya. Itu belum tentu manusia benar kan? Karena malaikat ya tentu kalau kita berbicara tentang keimanan kepada malaikat, ya itu kita nggak kaget hal yang seperti itu. Seperti contohnya, maaf kalau boleh cerita, pada suatu saat
Kita minim beras suatu saat, minim beras, terus kemudian ngadu ke Allah, ya Allah beras tinggal sedikit. Nggak lama kemudian ada yang kirim beras, masya Allah ya, luar biasa. Ada yang kirim beras, itu yang kirim belum tentu manusia, bisa jadi malaikat. Kalau kita yakin dan beriman kepada malaikat, kan gitu. Akhirnya anil iman, ya Rasul jelaskan tentang kepada iman. Tentang iman, qala antuk minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi dan seterusnya. Ketika malaikat Jibril ya bertamu kepada Rasulullah menjelma sebagai manusia yang berambut hitam, berpakaian putih, lah itu menjelma manusia juga. Duduk kemudian fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, menempelkan dua lututnya kepada lutut Rasulullah. Wa wada'a kaffayhi, meletakkan di atas leher Rasulullah. Kemudian bertanya, itu di tengah para sahabat, menanyakan tentang Islam, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, ya, dan begitu seterusnya sampai kemudian ada tentang hari kiamat dan seterusnya. Ya, itu tentunya malaikat juga kemudian tanya, tahukah kamu siapa tadi datang itu? Allah Rasul alam. Fa'innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Dia adalah malaikat Jibril datang mengajarkan agama kepada malaikat Jibril menjadi manusia. Makanya ketika kita kemudian mengalami suatu hal yang nggak masuk akal ini gitu, ya memang itu Allah. Ya, kalau kita bicara kuasa Allah ya sudah jelas. Allah itu tentu banyak dan nggak ada bilangan banyaknya gitu. Saking luasnya kuasanya gitu, menjadikan hal yang segitu itu sangat-sangat mudah sekali. Maka ketika kemudian seperti anak-anak tiba-tiba ngerjain soal ujian kok kasih mudah, tiba-tiba muncul bayang-bayang soalnya, bayang-bayang jawabannya dan seterusnya, itu tidak aja, bukan bisa jadi itu ada pertolongan malaikat atas diri Allah mau ngerjain gitu. Begitu juga yang hafal Quran, begitu juga yang lain, itu luar biasa. Dan itulah yang menjadi perhatian kita, bahwa kalau kita ingin mendapatkan kecintaan dari malaikat, maka harus menjauhi dosa-dosa. Kalau malaikat sudah turun tangan ya, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang merupakan anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali kisah-kisah, contoh-contoh banyak sekali tentang masalah yang kemudian luar biasa. Ketika kemudian mau tiba-tiba kondisi mau jatuh, mau apa, tiba-tiba ada penyelamat dan begitu seterusnya, sehingga nggak jadi jatuh, sehingga nggak jadi kecelakaan. Tiba-tiba begitu aja, itu bisa jadi itu, ya itu Allah kasih pertolongan melalui salah satunya malaikatnya dan begitu seterusnya. Nah, itulah menjadi perhatian kita bersama, bahwa intinya ketika kita beraktivitas apapun harus lebih hati-hati, karena malaikat raqib atid akan selalu menyertai kita. Ya, ma yarfidu min qawli illa ladai raqibun atid. Raqib atid akan selalu menyertai kita. Walaupun hanya sebatas kata, satu kata aja sudah ditulis, apalagi berkata-kata. Apalagi kemudian beramal-amal, apalagi kemudian yang lebih daripada itu. Nah, karena memang ketika kita sudah beramal, apa yang kita lakukan selain kita ditulis, ada konsekuensinya gitu. Tidak hanya sebatas ditulis selesai, tidak, ada konsekuensi, dan konsekuensinya panjang. Salah satunya kalau dalam Al-Quran, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun seberat biji zarah pun, dia akan merasakan balasannya gitu. Barang siapa yang melakukan keburukan seberat biji zarah pun, sekecil nih, setitik misalnya, itu pun tetap akan merasakan balasannya, salah satu konsekuensinya. Belum lagi nanti ketika kemudian amal baik, amal buruk, semua yang disodorkan, catatan semua dicodor dan begitu seterusnya. Nah, maka betul-betul menjadi perhatian kita, tentu setiap pergerakan mulut, pergerakan mata, telinga, kaki, tangan, semuanya ketika bergerak harus kita pantau terus gitu. Harus kita hati-hati, karena kalau nggak kita pantau, itu khawatirnya nafsu yang menggerakkan gitu. Kalau nafsu yang menggerakkan, inna nafsa la'ammaratun bisu,
Sesungguhnya itu nafsu lebih condong mengajak kepada keburukan, maka harus kita kontrol. Kontrol. Dan itulah salah satu menjadi perintah dari Rasulullah, dari Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang dilakukan untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui atas apa yang kalian kerjakan. Artinya apa? Kita diberitahu untuk mengontrol, mengevaluasi agar kita lebih hati-hati, lebih untuk tentunya yang kita lakukan ini semakin hari semakin tentu ada kebaikan-kebaikan terus meningkat. Itu harapan kita, karena ada pengontrolan, ada evaluasi gitu. Jadi tidak hanya sebatas kita hidup, tidak, tapi setiap waktu yang kemudian kita jalankan, yang kemudian kita manfaatkan, itu tidak bukan ada kebaikan terus meningkat gitu. Dan itulah keberuntungan yang besar bagi kita. Ketika hari ini kita baik, besok lebih baik terus, keberuntungan besar bagi kita. Maka dayamu khairan min amsi fahuwa rabbikun. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari yang kemarin, maka dia beruntung. Wa maka dayamu mithla amsi fahuwa khosir. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, dia merugi. Wa maka dayamu syarra min amsi fahuwa maghmun. Barang siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin, maka dia dilaknat. Begitu kata Rasulullah. Ya. Jadi memang harus kita perhatikan adanya pengontrolan dan setiap pergerakan anggota tubuh ini. Harapannya kita hari demi hari, bulan demi bulan, ya, tahun berganti tahun terus di situ, kecuali ada kebaikan-kebaikan yang terus meningkat agar kita menjadi orang yang beruntung. Kalau sudah beruntung, mudah-mudahan buahnya ya kita bisa bahagia dunia sampai nanti dia di akhirat. Mungkin itu untuk kajian pada pagi hari ini. Insya Allah pertemuan berikutnya kita masih di makalah yang keempat, ya, masih satu nasihat lagi, yaitu man hasana toma al muslimin ay qata'ahu anhu ahabbahul muslimun ya'nahu la yuqaddiru qulubahu. Barang siapa yang memotong toma, mengharap kepada saudara muslimnya secara khusus, ya, ay qata'ahu anhu ahabbahul muslimun, maksudnya yaitu memotong rasa toma, berharap kepada manusia, berharap kepada muslim itu. Maka kalau kita motong hati, nggak mau tomat, berharap kepada manusia, maka orang-orang akan mencintai kita. Kenapa? Li'annahu la yuqaddiru qulubahu, kita nggak repotin hatinya dia. Nah, bagaimana maksudnya? Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan bahas, kita akan kaji, sharing sifatnya. Mohon maaf, bukan untuk menggurui, karena kalau menggurui bukan, tentu sangat tidak pantas sekali. Sifatnya hanya sharing apa yang sudah ditulis, dikarang oleh pengarang kitab Maksud Ibadi, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin itu kurang lebih, mohon maaf. Akhirul kalam,